Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan supaya Bapak Ibu bisa terus mengikuti apa yang kita sedang kerjakan di gereja kita di tempat ini. Yang pertama, kami berharap Bapak Ibu diberkati lewat ibadah online setiap hari Minggu, termasuk ibadah raya dan juga ibadah anak sekolah minggu. Jangan sampai Bapak Ibu tidak beribadah, ikuti dengan baik dan saya percaya lewat ibadah online ini iman kita bisa bertumbuh. Dan yang kedua, setiap Jumat juga kita ada ibadah doa lewat Zoom. Karena itu kami berharap Bapak Ibu boleh download ya aplikasi Zoom di handphone saudara. Lewat peristiwa ini sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa tetap beribadah dimanapun. Lewat ibadah doa, saya percaya banyak berkat Tuhan. Kita bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama, mendengar firman Tuhan, sharing. Bahkan ketika Anda di jalan pun Anda bisa mengikutinya. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua jemaat, ayo bersama-sama. Kami rindu memberkati saudara walaupun Anda terbatas harus di rumah. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin supaya bisa hadir di rumah Bapak Ibu lewat ibadah doa juga. Yang ketiga juga ada ibadah-ibadah komsel yang juga diadakan lewat online juga. Bapak Ibu boleh ya mengajak baik anak sekolah minggu, remaja, wilayah supaya kita juga terus terhubung satu sama lain. Dan yang keempat Bapak Ibu, setiap persembahan yang sudah kita kumpulkan, baik persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang sudah disediakan bagi kita. Karena kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan juga membutuhkan setiap berkat-berkat yang kita miliki. Dan saya percaya kita memberi dengan sukacita dan kita terus diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Kami berdoa Bapak Ibu supaya di tengah-tengah virus pandemi corona ini ya kita tetap diberi kemenangan, kekuatan dan kesehatan sampai nanti kita bisa berkumpul bersama-sama. Dan kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk mendownload aplikasi, kurang mengerti tentang bagaimana untuk mengikuti ibadah online, Bapak Ibu dapat menghubungi kami. Kami akan dengan senang hati bisa membantu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah-ibadah online dengan baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus. Haleluya, hari ini kita beribadah kembali. Semuanya karena anugerah Tuhan. Allah kita yang besar. Besarlah kuasa Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, mari hampiri Tuhan. Hampiri Yesus. Ya Allah kita yang besar. Allah kita yang berdaulat. Allah yang berkuasa. Amin. Haleluya. Kami mau datang Tuhan Yesus. Bawa hatimu sungguh-sungguh. Bawa hidupmu. Haleluya. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya. Kemegahan Raja, amin. Dalam kemuliaan
Tuhanku, haleluya, besar, amin. Allahku, nyanyikan besar. Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhan, oh, katakan besar. Allahku, nyanyikan besar. Allahku, selamanya besar dan ajaib, selama-lamanya, selamanya besar dan ajaib. Lagi katakan, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, haleluya. Mari berikan kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Dia Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang besar. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Engkau yang berkuasa atas segalanya. Mari bawa doamu Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bawa keluargamu menyembah Tuhan. Bawa keluargamu berdoa, bersyukur hari ini. Haleluya. Lihatlah setiap keluarga Tuhan. Mereka berdoa bersungguh-sungguh. Menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah setiap keluarga. Haleluya. Yes Lord Jesus. Berkati Tuhan, berkati. Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir Tuhan. Haleluya. Oh, Kau Tuhan yang besar. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Saya berikan waktu sejenak bagi setiap keluarga, setiap pribadi berdoa kepada Tuhan. Yuk katakan sesuatu kepada Tuhan. Bawa sesuatu, doamu. Bawa keluarga, bawa anak-anakmu. Yes, Lord. Haleluya. Amin. Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir di setiap keluarga hari ini. Hamba-Mu percaya. Engkau melihat Tuhan. Setiap hati hari ini. Terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan. Kami mau lebih lagi berdoa, menyembah, bersukacita. Karena Tuhan Yesus, hari ini kami pilih bersukacita. Bukan karena keadaan kami baik, tapi karena Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah keluarga kami. Itulah yang membuat kami bersukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, ibadah ini jadi karena Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tetap bersukacita. Haleluya. Mari bangkit bersama, berdiri bersama-sama. Yesus kita Allah yang ajaib. Ajaib Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Come on, katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku.
Bapak Ibu. Saya percaya ketika jemaat Bapak Ibu bersuka cita, ingat itu bukan karena keadaanmu, tapi karena Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari buka hati buat firman Tuhan. Dialah perisai kita. Banyak pergumulan silih berganti, tapi Tuhan sandaranmu, Tuhan sandaranku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku Tuhan. Amin. Katakan kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku, amin Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan bertahan. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Haleluya. Mari bawa hidupmu. Tuhan tahu setiap pergumulanmu Bapak Ibu. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami membuka hati buat kebenaran firman-Mu. Biar hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap diisi oleh kebenaran-Mu. Berkati, urapi setiap kami, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hati kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur sama-sama, katakan amin. Ya, baik, sekali lagi kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa yang baik, kami ucap syukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami hari ini Tuhan. Kalau kami hari ini masih boleh beribadah dengan situasi yang berbeda, tetapi kami percayai bahwa Tuhan terus senantiasa bekerja di dalam hidup kami. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami dengan kebenaran firman-Mu yang sebentar kami dengar. Biar melalui itu semuanya, apa yang kami dengar,
kami mengerti dan kami lakukan, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Terima kasih, kami ucap syukur buat anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu. Urapi setiap kami semua tanpa terkecuali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan kami tentunya setiap keluarga selalu di dalam lindungan dan berkat Tuhan. Hari-hari ini dimanapun kita berada, Tuhan tetap berkarya di dalam kehidupan kita. Dan hari ini Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bulan ini kita masih dalam tema keluarga. Dan hari ini saya membawakan temanya amanat agung dimulai dari keluarga. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan selanjutnya nanti 1 Petrus 2 ayat 9. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah menciptakan keluarga pertama kali, yaitu di dalam keluarga yang kecil, yaitu Adam dan Hawa. Dan Tuhan menciptakan keluarga yang pertama itu keluarga yang sempurna. Mereka keduanya telanjang tetapi diselimuti oleh kemuliaan Allah sehingga mereka tidak merasa malu. Karena ada kemuliaan Allah, mereka telanjang dan tidak merasa malu. Karena mereka hidup di dalam kemuliaan Allah. Tetapi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Melanggar kebebasan yang Allah berikan. Manusia diberikan free will, kehendak bebas. Tetapi seyogyanya kehendak bebas itu harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan ketaatan kepada Allah. Tetapi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena melanggar kebebasan yang Allah berikan. Sehingga mereka diusir dari Taman Eden yang tadinya mereka merasakan kehadiran Allah. Merupakan suatu kesukaan, tetapi berubah menjadi ketakutan setelah mereka berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dosa itu bisa membuahkan ketakutan di dalam hidup kita. Makanya ketika Adam dan Hawa setelah berbuat dosa, dia takut akan kehadiran Allah. Padahal kehadiran Allah tadinya sebelum dia masuk atau jatuh di dalam dosa, kehadiran Allah itu menyenangkan, kehadiran Allah itu menyukakan. Tetapi ketika manusia yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan. Sehingga pada akhirnya kehadiran Allah justru membuat mereka takut. Mereka bersembunyi dari Allah. Tetapi walaupun mereka telah jatuh dalam dosa,
manusia itu telah jatuh di dalam dosa, Allah tetap mengasihi mereka dengan mencari dan menghampirinya. Jadi Allah yang mencari manusia, Allah yang menghampiri manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan itu kita bisa baca dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-10. Inilah kasih Bapa yang merindukan agar manusia yang berdosa diselamatkan. Kasih itu bertindak. Kasih itu mencari yang hilang. Kasih itu menyelamatkan. Makanya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, dan ini menjadi ayat yang sangat terkenal bagi setiap orang. Tentunya bagi kita orang-orang percaya ini ayat yang tidak asing lagi bagi setiap kita. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi karena kasih Allah yang besar itu, kasih yang mau bertindak, kasih yang mencari yang terhilang, yaitu Dia mau menyelamatkan manusia. Keluarga pertama itu telah gagal. Tetapi Allah menjanjikan penyelamatan di dalam kehidupan manusia yang diciptakannya itu. Jadi Allah yang punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dalam merealisasikan penyelamatan ini, Allah tetap memakai institusi keluarga atau lembaga keluarga. Ia memakai keluarga-keluarga untuk menyelamatkan setiap orang. Tuhan memakai keluarga Nuh untuk menyelamatkan semua orang seharusnya. Ketika orang itu mau taat apa yang dikatakan oleh Nuh, karena Nuh sudah mendapat perintah dari Tuhan. Sebenarnya siapa saja yang bisa masuk ke dalam bahtera itu asal dia mau mempercaya apa yang dikatakan Nuh, pasti selamat. Dan tentu Bapak Ibu Saudara yang mengerti bahwa yang masuk atau yang selamat masuk di dalam bahtera itu, terhindar dari air bah itu, hanya beberapa orang, dan itu adalah Nuh dengan istrinya dan ketiga anaknya dan ketiga mantunya. Pertanyaannya, bukankah sebelumnya ada bapaknya Nuh? Ada saudara-saudaranya Nuh? Tetapi mereka tak terselamatkan. Seharusnya mereka pun juga diselamatkan. Tapi ternyata hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Orang banyak tak terselamatkan. Dan Tuhan memakai Abraham, Ishak, Yakub, Musa, bahkan sampai kepada keluarga yang kudus dalam perjanjian baru, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Di mana pada akhirnya dari Yusuf dan Maria inilah lahir Sang Mesias atau juru selamat itu. Allah yang mempunyai inisiatif untuk menyelamatkan manusia itu. Dan penyelamatan itu datangnya dari Tuhan. Sampai saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah tetap rindu memakai setiap keluarga demi keluarga. Keluarga Bapak Ibu Saudara satu dengan yang lainnya. Untuk menjalankan amanat agung. Jadi amanat agung itu tujuannya supaya setiap orang selamat. Dan tentunya Tuhan memakai setiap keluarga demi keluarga untuk dipakai supaya bisa menjalankan amanat agung ini. Seyogyanya setiap keluarga demi keluarga yang lainnya bisa diselamatkan. Keluarga harus memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan mandat Allah
yaitu misi penyelamatan yang dikenal dengan amanat agung ini. Keluarga harus menjalankan misi ini. Yang menjadi permasalahan, apakah keluarga sadar dan tahu bahwa keluarga itu harus menjalankan misi amanat agung ini. Nah, menjadi pertanyaan dalam hidup kita hari ini, bagaimana keluarga dapat ikut berperan untuk menjalankan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang pertama, yang harus kita tahu, yang kita harus mengerti, keluarga yang menjalankan perannya. Setiap keluarga memiliki peran masing-masing. Suami punya peranan, istri punya peranan, anak-anak pun juga demikian punya peranannya masing-masing. Ketika Allah menciptakan keluarga, Ia memberikan peran kepada setiap anggota keluarga. Karena untuk mencapai tujuan yang telah Allah tetapkan, maka perlu hal-hal apa saja yang harus kita lakukan di dalam setiap keluarga untuk melakukan amanat agung ini. Masing-masing punya peranannya. Tentu lingkungan bagi setiap kita juga berbeda-beda. Suami punya lingkungan juga yang berbeda, istri punya lingkungan yang berbeda, anak-anak punya lingkungan yang berbeda. Iya, kalau di luar sana. Tetapi di dalam satu keluarga, kita punya peranan yang memang supaya keluarga ini bisa mengerti dan mengenal Tuhan dengan benar, sehingga pada akhirnya keluarga menjadi kuat dan pada akhirnya keluarga bersama-sama menjalankan misi yang datang dari Tuhan. Menjalankan amanat agung di dalam kehidupan kita berkeluarga. Sama seperti sebuah perusahaan. Ada staf dan karyawan memiliki peran yang berbeda-beda. Tetapi untuk mencapai tujuan yang sama dalam perusahaan itu. Sehingga mereka melakukan gerak atau misi yang sama untuk mencapai tujuan itu. Masing-masing tidak punya tujuannya sendiri-sendiri, tetapi tujuan yang sama. Demikian juga dalam keluarga kita juga mempunyai tujuan yang sama untuk kemuliaan Tuhan. Yaitu untuk melakukan misi amanat agung ini. Dan tentu suami memiliki peran yang penting dalam keluarga. Sehingga suami bisa memimpin keluarga demi keluarga supaya memenuhi panggilan di dalam Tuhan untuk melaksanakan amanat agung ini. Dan bukan hanya memastikan keluarga demi keluarga diselamatkan, tetapi pada akhirnya keluarga-keluarga yang ada itu bisa menjadi rekan, partner Allah dalam melaksanakan amanat agung ini. Tentu banyak dukungan yang harus dilakukan dalam keluarga itu. Suami tidak bisa melakukan sendiri tanpa dukungan istri. Dan orang tua butuh dukungan juga anak untuk melakukan ini. Satu dan yang lain kita bisa saling mensupport. Supaya kita bisa mengerjakan ini hari demi hari. Sehingga seyogyanya ada banyak orang yang akan dimenangkan. Ada banyak keluarga yang akan dimenangkan, diteguhkan di dalam kehidupan ini. Setiap kita punya peranan untuk melakukan amanat agung ini. Suami, istri, anak-anak punya tujuan yang sama di dalam keluarga, yaitu supaya keluarga
menjalankan perannya masing-masing untuk tujuan yaitu amanat agung ini. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Itu yang pertama. Yang kedua, hal apa yang dapat kita lakukan atau keluarga lakukan untuk melaksanakan amanat agung ini? Yang kedua, keluarga yang menerima panggilan. Keluarga harus menyadari bahwa keluarga itu dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan, menjalankan amanat agung. Keluarga dipanggil untuk masuk dalam amanat agung ini. Satu pribadi lahir dalam satu keluarga dan dia bertumbuh menjadi seorang yang dewasa. Itu semua dimulai dari keluarga. Karena kita lahir, bertumbuh dan besar di dalam lingkungan keluarga. Makanya menjadi penting keluarga itu. Kita tidak bisa menemukan keluarga di luar sana. Tetapi kita harus menyadari bahwa keluarga kita ini, yaitu orang tua kita, ayah, mama, atau papa, mama, ayah, ibu, dan anak-anak, itulah keluarga. Itulah keluarga inti. Makanya kita harus sama-sama bertumbuh di dalam keluarga itu. Satu dengan yang lain bisa saling menyupport, satu dengan yang lain bisa memberi nasihat dan pengaruh. Sehingga seyogyanya kita bersama-sama bertumbuh secara kuat di dalam keluarga itu. Di dalam keluarga kita bisa berbicara, belajar berbicara, belajar berkomunikasi. Seorang anak bayi itu belajarnya ya dari hal-hal yang memang tidak terpahami sebenarnya gitu. Kita nggak ngerti apa yang dikatakan itu. Yang keluar kata-katanya itu kata-kata yang memang nggak bisa dipahami, tetapi kita mengertinya lah gitu ya. Oh kalau anak ini begini ini, oh dia sedang mau apa? Kalau seorang bayi, dia sedang pipis. Walaupun bahasanya itu-itu saja. Tapi belajar dia berbicara. Belajar untuk bersuara. Makanya komunikasi di dalam keluarga menjadi penting dalam hidup ini. Supaya keluarga semakin hari semakin memahami antara satu dan yang lain. Karena tanpa komunikasi yang baik, sulit kita memahami satu dengan yang lain. Sehingga akhirnya kalau komunikasi tidak berjalan dengan baik, keluarga juga tidak baik kondisi dan keadaannya. Sehingga akhirnya terjadilah keributan-keributan dan yang lainnya. Di dalam keluarga kita bisa berjalan bersama-sama, saling memberi satu dengan yang lain. Kita saling berinteraksi satu dengan yang lain. Jangan biarkan di dalam keluarga tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi, tidak ada tegur sapa. Dan ini menjadi keluarga yang tidak sehat. Dan pada akhirnya kalau keluarga tidak sehat, ya bahaya mengancam keluarga. Sehingga pada akhirnya keluarga menjadi keluarga yang rapuh, tidak kuat. Dan pada akhirnya sulit keluarga ini menjadi berkat dan keluarga menjadi orang-orang atau partner Allah dalam melaksanakan amanat agung ini. Oleh sebab itu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yuk bangun dalam keluarga ini sesuatu yang positif, yang baik, sehingga keluarga kita masing-masing bertumbuh ke arah yang baik, yaitu di dalam Tuhan. Sehingga pada akhirnya keluarga menyadari bahwa keluarga menerima panggilan, menerima mandat
untuk menjalankannya. Keluarga adalah tempat untuk menanam kebenaran. Sehingga bukan kebenaran yang dari luar yang diterima, tetapi kebenaran yang dari dalam. Yaitu melalui siapa? Keluarga. Makanya penting dalam pertumbuhan iman di dalam keluarga itu. Jadi keluarga perlu membangun kebenaran yang sejati. Sehingga keluarga ini akan mengerti keluarga yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Sehingga pada akhirnya keluarga juga menyadari bahwa keluarga itu menerima panggilan Tuhan. Keluarga mendapat panggilan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk menjalankan amanat agung ini. Makanya orang tua harus memikirkan dan melakukan untuk pembinaan rohani kepada anak-anak. Dan dalam hal ini gereja dan sekolah hanya merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang tua supaya anak-anak bisa mengerti kebenaran. Tetapi yang menjadi tanggung jawab atau tugas utama dari hal ini adalah keluarga itu sendiri, yaitu orang tua. Papa, mama, ayah, ibu. Untuk menanamkan kebenaran kepada anak-anak. Makanya keluarga harus memastikan bahwa anak-anak hidup di dalam kebenaran. Orang tua harus memastikan anak-anak mengerti, mengenal kebenaran. Dan pada akhirnya mengenal dan memahami bahwa dia juga dipanggil oleh Allah. Makanya penting dalam kehidupan, dalam keluarga, orang tua untuk mendoakan anak-anaknya. Menumpang tangan buat anak-anak. Supaya anak-anak terus senantiasa mengerti kebenaran sejak dini. Dan pada akhirnya ketika mereka beranjak dewasa, mereka kuat di dalam kebenaran. Tak tergoyahkan oleh apapun juga. Sehingga anak-anak tahu betul bahwa dia sudah diselamatkan oleh Allah. Sehingga ketika dia sadar bahwa dia sudah diselamatkan oleh Allah, ada tanggung jawab untuk terlibat di dalam amanat agung ini. Supaya bukan hanya mereka yang diselamatkan, tetapi orang banyak yang diselamatkan. Bukan hanya keluarga kita yang diselamatkan, tetapi keluarga-keluarga yang lain juga diselamatkan. Yang ketiga, yang terakhir. Keluarga yang siap menjadi saksi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 di sana dikatakan bahwa menjadi saksi dimulai dari Yerusalem. Yerusalem lingkup yang sangat kecil dan itu keluarga. Sehingga memastikan bahwa setiap keluarga itu menerima keselamatan, diselamatkan. Dan pada akhirnya ketika keluarga itu diselamatkan dan sudah menerima keselamatan, keluarga itu selanjutnya harus mewartakan keselamatan itu. Menjalankan amanat agung itu. Sebagai apa? Sebagai saksinya Tuhan. Saksi bahwa bagaimana kita sudah menerima Kristus. Saksi bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan untuk menjalankan peran dan panggilan yang Allah tetapkan,
keluarga demi keluarga itu membutuhkan kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Jadi setiap keluarga butuh Roh Kudus. Karena untuk menjadi saksi, setiap keluarga harus dipimpin oleh Roh Kudus. Pengetahuan tak cukup untuk menolong kita dalam menjadi saksi. Kita butuh kuasa Roh Kudus. Kita butuh kuasanya Tuhan untuk kita siap menjadi saksi. Sehingga apa yang kita lakukan, keluarga lakukan, dimampukan oleh Tuhan, dimampukan oleh Roh Kudus. Sehingga keluarga menjadi berkat. Keluarga bisa meneguhkan keluarga-keluarga yang lain. Keluarga kita bisa menolong keluarga-keluarga yang lain. Keluarga kita bisa menjadi contoh teladan buat keluarga-keluarga yang lain. Keluarga kita butuh dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Dia yang memberikan amanat agung ini. Kita butuh kekuatannya. Kita butuh pimpinannya. Supaya dengan kekuatannya dan pimpinannya memungkinkan kita mengerjakan amanatnya yang agung itu. Ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Menjadi penting dalam keluarga untuk memahami. Dia yang memberikan amanat. Dia yang memberikan perintah. Tentu keluarga harus meminta kekuatan, pimpinan, dan pertolongannya. Supaya keluarga dimampukan untuk melakukan amanatnya yang agung itu. Dan melaksanakannya sampai pada akhir zaman. Tuhan yang menyertai. Tuhan yang menolong. Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Menjadi pertanyaan, apakah keluarga kita sudah percaya kepada Tuhan? Itu menjadi pertanyaan yang harus kita jawab hari-hari ini. Kalau belum, mulai dari keluarga kita yang belum percaya, kita bawa kepada Tuhan supaya mereka bisa percaya. Mulai dari keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, kita menjangkau mereka satu persatu. Karena kita menyadari bahwa kita punya peranan masing-masing di dalam keluarga untuk menolong keluarga yang lainnya yang belum percaya kepada Tuhan. Ingat bahwa kita menerima panggilan yang ilahi ini. Dan panggilan yang ilahi ini harus kita jalankan, kita kerjakan hari ini dan seterusnya. Mulai dari skup yang kecil dari keluarga kita, baru bisa ke yang lainnya. Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Lihat keluarga kita, apakah sudah percaya atau belum? Itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing, keluarga demi keluarga. Sehingga pada akhirnya keluarga kita semuanya bisa percaya kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita diberi perintah, kita diberi amanat untuk menjalankannya. Supaya setiap orang bisa percaya. Supaya setiap orang bisa diselamatkan. Dan Tuhan memakai setiap keluarga untuk menjadi berkat di sana. Tuhan memakai keluarga untuk menyelamatkan yang lainnya. Tuhan memakai keluarga untuk menjangkau keluarga-keluarga yang lainnya.
Jadi sadari Bapak Saudara bahwa amanat agung dimulai dari mana? Dari keluargamu. Sehingga pada akhirnya melalui keluargamu, keluarga yang lain diselamatkan. Keluarga yang satu diselamatkan, yang lain, pada akhirnya juga diselamatkan. Oleh sebab itu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keluarga harus menjalankan perannya masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama di dalam Tuhan. Keluarga menerima panggilan yang ilahi untuk masuk dalam amanat agung, mengerjakannya sampai tuntas. Dan keluarga menjadi saksi. Oleh sebab itu keluarga harus senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Siap gak siap? Kita harus siap menjadi saksinya Tuhan. Dan Tuhan akan mempersiapkan itu semuanya. Dalam pimpinannya, dalam pertolongannya, di dalam kehidupan kita. Selamat buat keluarga untuk menjadi berkat bagi yang lainnya. Selamat buat keluarga untuk menjadi penolong buat yang lainnya. Selamat buat keluarga-keluarga untuk bisa menjadi contoh teladan buat keluarga-keluarga yang lainnya. Sehingga sungguh keluarga kita adalah keluarga yang menjalankan amanat agung di dalam kehidupan ini. Sehingga nama Tuhan ditinggikan melalui keluarga kita. Kiranya ini memberkati setiap kita, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yakinkan bahwa keluarga kita, keluarga yang menjalankan amanat agung. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Ajar setiap keluarga menyadari bahwa kami harus mengerjakan amanat agung. Dan amanat agung itu dimulai dari keluarga kami. Kami harus memastikan anak-anak kami mereka terselamatkan. Kami harus memastikan suami atau istri kami terselamatkan. Sehingga keluarga kami utuh, keluarga yang diselamatkan. Dan bersama-sama dengan keluarga, anggota keluarga kami. Kami juga menjalankan, kami melaksanakan, kami melakukan amanat agung itu. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Oleh sebab itu Tuhan, ajar setiap kami untuk menyadari peranan ini. Ajar setiap kami untuk menyadari bahwa kami, keluarga kami dipanggil untuk mengerjakan, melakukan amanat agung ini. Dan ajar untuk setiap keluarga kami mengerti supaya kami siap menjadi saksi-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin kami, pimpin keluarga kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur buat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati keluarga demi keluarga, satu dengan yang lain. Engkau pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita ucapkan ayat hafalan kita dari Yosua 24 ayat 15. 1, 2, 3. Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita ucapkan komitmen kita bersama. Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan dan mengubah hidupku. Aku berjanji menjadi pelaku firman yang setia, sehingga hidupku diberkati dan menjadi berkat bagi keluarga, lingkungan, gereja, dan bangsa. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami bisa menikmati hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya ibadah kami sungguh ibadah yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang melayani minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati kami. Tuhan memberi terus kegirangan melayani Tuhan, sukacita melayani Tuhan di hati kami. Amin. Sehingga setiap kami diberi tugas tanggung jawab melayani, kami selalu bersukacita karena melayani satu kehormatan.
Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Budi Santoso yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Urapi dia, pakai dia, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus bersama dengan keluarga, hidup mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Gembala kami dan juga Ibu Gembala diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Mereka juga dalam perlindungan Tuhan. Dan semua umat-Mu, bahkan ada yang sakit lemah, mereka yang Tuhan mengalami masalah ekonomi, masalah keluarga, Tuhan tidak tinggalkan mereka, Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Semua persembahan yang kami kumpulkan, kami bisa transferkan Tuhan. Dan kami percaya kami akan terus dalam pemeliharaan dan berkat daripada Engkau. Terima kasih, dalam masa-masa COVID-19 ini kami terus berdoa supaya Tuhan yang menolong. Kami melihat angka daripada orang-orang yang kena virus ini terus bertambah, tetapi kami percaya Tuhan akan menolong kami melalui masa-masa yang sukar ini. Terima kasih, lindungi sertai semua jemaat-Mu, dari anak-anak sampai orang tua, semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih yang tidak berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa penyertaan penghiburan Allah Roh Kudus memberkati menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan, dan diberkati sama-sama katakan amin. Bila Engkau tak bosan aku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, setiap waktu. Berjalan dalam roh, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dan nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.